Halo Mam, video ini adalah video proses selama CTG di rumah sakit. Biasanya CTG dilakukan saat jadwal pemeriksaan dokter pada trimester ketiga atau akhir. CTG biasanya dilakukan sebelum ketemu dokter atau setelahnya. Hai Mams, jangan lupa subscribe ya. Enjoy! Sebelumnya, aku masuk ke ruangan CTG. Dipasangkan alat CTG oleh susternya. Bentuk alatnya bulat, lalu dibalut strap atau tali. Nah, aku udah tiduran nih di ruangan CTG ini. Jadi, aku akan pencet tombolnya kalau babynya bergerak. Alatnya dipasang di bagian atas ini dan bagian bawah. Gak terlalu atas sih, ada dua bagian dan dikasih strap atau tali atau sabuk, dan aku tunggu prosesnya 20-30 menit ke depan. Nah, ini ruangan CTG-nya. Aku akan ada di sini 20-30 menit ke depan. Ini tombolnya tetap aku pencet kalau babynya bergerak. Jadi aku sambil nunggu, aku mau kasih tahu beberapa hal juga. Tadi susternya udah pergi dan nanti akan datang lagi atau kembali setiap 10 menit untuk cek aku keadaannya, dan juga papernya nanti akan dicek oleh susternya. Udah mulai sesek ya, karena udah 39 week aku. Jadi napas di perut aku udah berasa banget dan terlihat. Buat yang penasaran banget sama alat CTG-nya, aku buka dikit nih ya. Nah, alatnya tuh kayak gitu, kayak bulat lempengan, ada dua bagian, di bawah dan di atas. Ada dua, gak terlalu tinggi sih alatnya dipasangnya. Mungkin ada yang belum tahu ya, jadi pemeriksaan ini aku trimester ketiga dan sudah 39 week. Ini pemeriksaan CTG aku yang kedua. Kali pertama itu aku di 37 week. Kenapa aku CTG? Karena posisi bayi sudah di pinggul bawah dan juga aku merasa sudah ada kontraksi sering di bawah 10 menit sekali. Jadi akhirnya aku di CTG. Setelah pemeriksaan 37 week kemarin, dokter menyarankan untuk aku periksa 2 minggu sekali. Jadi aku datang lagi nih di 39 week dan periksa CTG juga. Aku pencet tombolnya, soalnya babynya gerak. Oke, aku sudah masuk ke menit 10-15 menit. Nah, aku tetap pencet kalau babynya gerak. Nah, itu alatnya sudah mengeluarkan paper lebih panjang, menunjukkan angka 131, itu pasti denyut jantungnya. Lalu 12, yang tadi 14. Nah, sambil menunggu, tuh alatnya seperti itu dipasang. Dia tuh lempengannya ada kayak permukaannya tuh kayak besi gitu atau metal. Jadi dikasih gel dulu baru ditempelin alatnya ya. Jadi agak dingin-dingin sedikit, makanya juga dikasih selimut. Harusnya sih sebentar lagi susternya akan datang untuk cek gimana perkembangan aku. Jadi aku masih menunggu juga susternya masuk ya. Menit lagi ya Bu.
Jadi, CTG itu adalah kardiotokografi yang merupakan bagian pemeriksaan kehamilan. Meski begitu, CTG biasanya nggak rutin. Tapi karena aku sudah kontraksinya sering, makanya setiap pemeriksaan aku sudah melakukan CTG. Jadi, kondisi tertentu aja ya. Jadi, kardiotokografi ini adalah alat yang digunakan untuk memantau aktivitas dan denyut jantung janin, serta kontraksi rahim saat bayi berada di dalam kandungan. Melalui pemeriksaan ini, dokter dapat evaluasi di mana kondisi janin dalam perut, apakah sehat atau perlu tindakan lebih lanjut. Biasanya kalau ada perubahan pada denyut jantung janin ataupun kontraksi pada ibu hamil, dokter atau bidan biasanya akan lebih waspada dan segera memberikan pertolongan. Jadi sebelum CTG biasanya dianjurkan untuk makan dulu ya, Mams. Kalau cara kerjanya aku udah jelasin ya. Jadi ini ada 2 piringan kecil yang ditempelin di permukaan perut, terus menggunakan ikat pinggang. Ikat pinggangnya ini strap atau kayak sabuk gitu, tapi elastis. Jadi dilingkarin di perut aku di bagian atas dan di bawah. Sebelumnya sih juga suster atau bidannya agak tekan-tekan dikit ya bagian perut aku. Jadi untuk cari sesuatu lah, aku juga kurang paham karena aku bukan dokter. Jadi ditekan-tekan dulu, baru ditaruh lempengan besinya, baru dikasih strapnya nggak terlalu kenceng kok. Ya, seperti yang aku udah bilang juga, alat ini dapat menentukan seberapa sering ibu hamil merasakan kontraksi, durasi kontraksinya, kondisi janin dalam kandungan ketika kontraksi berlangsung. Nah, jadi aku sendiri karena kontraksinya sudah sering, makanya dalam 30 menit ini aku di CTG. Sebelum CTG digunakan, dokter atau bidan akan olesin gel. Ya aku bilang gelnya dingin. Gelnya ini sih sepertinya sama ya kayak gel waktu dipakai saat kita USG. Nah, setelah beberapa menit, piringan CTG yang terhubung pada mesin CTG akan nampilin data yang tadi aku udah zoom ya. Jadi di situ data tentang denyut jantung janin, aktivitas janin, kontraksi rahim di layar monitor. Itu dia di sana. Cetakannya itu yang panjang. Itu kertas yang khusus yang gambarin grafik di ujung sana. Itu hasil CTG-nya. Tuh, aku berubah jadi 17-18. Tadi sebelumnya 13-14 kan? Iya, tahu nggak sih Mams, kalau denyut jantung dewasa itu normalnya 60-100 kali per menit. Itu rata-rata denyut jantung normal pada orang dewasa. Nah, kalau rata-rata denyut jantung normal pada janin itu sekitar 110-160 kali per menit. Kalau baby aku dia nunjukin berapa tuh? 127, 128, 130. Begitu ya, berubah-ubah. Jika denyut jantung terlalu rendah atau tinggi, hal tersebut bisa jadi menandakan adanya masalah pada janin. Jadi gawat janin. Makanya pemeriksaan ini juga penting dan perlu. Jadi sebenarnya kalau kondisi kesehatan ibu hamil dan janin baik, biasanya CTG tidak dilakukan rutin. Pemeriksaan detak jantung janin cukup dilakukan menggunakan alat yang lebih sederhana, yaitu fetal Doppler. Moms tahu kan Doppler yang biasa itu? Bedanya dengan CTG, alat itu hanya mampu mengukur denyut jantung janin, sehingga aktivitas janin dan kontraksi rahim tidak
dapat dipantau. Dan penggunaan Doppler sendiri, Moms pasti sudah pernah kan dan sudah tahu kalau itu agak ditekan lebih kenceng. Bagi aku sih nggak masalah, cuman ya memang ada perbedaan antara CTG dan fetal Doppler. Dan alasan lainnya, pemeriksaan CTG biasanya diperlukan jika ibu hamil mengalami kondisi yang dianggap membahayakan persalinan atau janin. Misalnya, diabetes, preeklamsia, tekanan darah tinggi. Nah, yang kayak gitu tuh perlu juga untuk pemeriksaan CTG. Dan pemeriksaan lagi-lagi digunakan untuk menentukan tindakan apa yang mungkin perlu dilakukan untuk membantu proses persalinan. Selain itu, CTG juga mungkin perlu dilakukan apabila ibu hamil mengalami kondisi seperti pecah ketuban dini, pergerakan janin berkurang atau berhenti, ada demam, kelahiran prematur, pendarahan saat persalinan, kehamilan bayi kembar, masalah pada air ketuban, misalnya infeksi ketuban. Lalu ada juga gangguan pada plasenta, ukuran bayi yang kecil, dan kehamilan sungsang. Hal-hal itu mungkin perlu dilakukan CTG. Lalu, CTG juga dapat dilakukan untuk mendeteksi dan mengukur kontraksi palsu atau Braxton Hicks dan mengantisipasi kontraksi asli pada ibu hamil yang sudah melewati kehamilan trimester ketiga, kayak 40 weeks ke atas, namun belum juga melahirkan. Mesin CTG akan mengeluarkan hasil berupa grafik sesuai dengan denyut jantung janin dan kontraksi rahim. Hasil pemeriksaan dapat dikategorikan menjadi reaktif atau non-reaktif. Kondisi janin dapat dikatakan non-reaktif bila denyut jantung janin tidak bertambah setelah ia bergerak. Sebaliknya, janin disebut reaktif jika denyut jantung janin meningkat setelah bergerak. Jadi intinya ketika dokter anjurin untuk menjalankan CTG, bumil nggak perlu tuh khawatir karena prosedur ini sebenarnya aman dan belum tentu menandakan kehamilan ibu hamil bermasalah. Jadi habis ini akan ada briefing juga dari dokter ke ruangan dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jadi apapun itu sebaiknya dikonsultasikan dan ditanyakan langsung sama dokternya. Jangan cemas dan panik ya. Kalau dilihat dari kertas grafik aku, udah berapa lipatan ya? 1, 2, 3, 4. Udah ini yang keempat. Berarti sebentar lagi suster akan datang untuk periksa lagi gimana perkembangannya dari hasil grafiknya.
Yang penasaran banget gelnya kayak apa, itu dia tuh gelnya yang dipakein tadi di perut aku. Oke, susternya datang. Sudah ya Bu, CTG-nya. Tunggu dulu ya Bu ya. Lapor dulu ke dokter Bram ya. Terus dia jelasin gitu. Enggak, maksudnya kalau hasilnya bagus boleh pulang atau mau ada tambahan terapi gitu. Itu dia hasil pemeriksaan dari kardiotokografi hari ini. Dan ternyata aku sudah pembukaan 2. Jadi hari ini juga aku nggak dibolehin pulang, tapi lebih ke prepare barang-barang untuk persiapan persalinan, karena mungkin besok aku akan bersalin, ya antara besok atau hari ini. Jadi gitu, sekarang dibersihin alatnya sama susternya, bagian atas dan bawah, dan gelnya juga dilap. Jadi kami akan siap-siap untuk bawa barang-barang bersalin. Makasih sudah nonton videonya, semoga membantu para moms yang lagi bingung tentang CTG dan apa aja hal-hal yang perlu diketahui tentang CTG. Jangan lupa like, komen, dan subscribe aku ya moms. See ya!